Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Pak Mukti dan teman-teman yang menonton. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan dan mempresentasikan Ordo Anguilliform. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan masing-masing dari kami. Saya sendiri, Deka Ramawijaya dengan NIU 556712. Perkenalkan, nama saya Hanifah Aska Azalia dengan NIU 566107. Perkenalkan, saya Charlotte Kalayara dengan NIU 568917. Perkenalkan, nama saya Alicia Lia dengan NIU 565901. Perkenalkan, nama saya Amelia Dia Saputri dengan NIU 560607. Perkenalkan, saya Aliksa Titania Pradana dengan NIU 565638. Perkenalkan, saya Muhammad Farel Valentino dengan NIU 569039. Perkenalkan, saya Mutia Novita Wadadi dengan NIU 561212. Dengan NIU 559469. Nah, sekarang kita akan langsung berlanjut ke penjelasan materi. Ya, yang pertama ada klasifikasinya. Yang pertama ada Kingdom Animalia. Yang kedua ada Phylum Chordata. Yang ketiga ada kelas Actinopterygii atau ikan bertulang sejati. Yang keempat ordonya yaitu Anguilliformes. Selanjutnya, deskripsi umumnya. Anguilliformes adalah ordo ikan yang sangat mudah dikenali karena memiliki bentuk tubuh yang khas, yaitu memanjang, silindris, dan ramping menyerupai ular atau belut, yang dalam istilah biologinya disebut bentuk anguilliform. Adapun ciri fisik utamanya yaitu memiliki tubuh seperti ular dan ditutupi dengan lendir tebal. Anguilliformes memiliki sirip punggung, ekor, dan dubur yang menyatu membentuk satu sirip dan membentang hampir sepanjang tubuhnya. Anguilliformes umumnya terlihat seperti tidak bersisik karena sisiknya sangat kecil, berada di bawah kulit, ataupun dilapisi oleh lendir yang tebal. Selanjutnya ada karakteristik dari Anguilliformes atau belut sejati yang memiliki ciri tubuh panjang menyerupai ular, kulitnya licin dengan sisik yang sangat kecil bahkan kadang tidak terlihat atau tersembunyi. Keunikan lainnya juga terdapat pada bagian sirip punggung, ekor, dan dubur yang menyatu membentuk pita panjang. Sementara sirip perut sama sekali tidak ada. Bentuk tubuh seperti ini membantu mereka untuk bergerak lincah di perairan, sungai, maupun laut, serta memudahkan mereka untuk bersembunyi di celah batu dan lumpur. Dan inilah yang menjadikan mereka sangat adaptif dalam menghadapi habitat yang beragam. Kemudian, selain dari bentuk tubuhnya, karakter Anguilliform ini juga terlihat dari kemampuannya bermigrasi dari laut ke sungai untuk tumbuh dan kembali lagi ke laut saat memijah. Variasi morfologi dan genetiknya menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan tentang habitat dari Anguilliform. Anguilliform ini ditemukan di berbagai habitat, mulai dari laut yang dalam hingga di perairan dangkal dan estuari. Terdapat spesies Anguilla yang menunjukkan preferensi untuk substrat tertentu. Mereka juga dapat ditemukan di perairan tawar selama fase tertentu dalam siklus hidup mereka.
yang dikenal dengan anguilla atau belut Eropa ini bermigrasi dari laut ke perairan darat. Selanjutnya ada contoh spesies dan habitatnya. Yang pertama ada anguilla. Ditemukan di lingkungan air tawar dan laut. Di air tawar mereka menghuni sungai, anak sungai, dan danau. Sementara di lingkungan laut mereka lebih menyukai daerah pesisir dengan substrat berkerikil kasar. Yang kedua ada Anguilla japonica. Ikan muda menghuni lingkungan air tawar dan muara, berpindah ke habitat yang lebih dalam dan lebih lentik seiring pertumbuhan mereka. Baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan spesies selanjutnya yaitu Anguilla marmorata. Anguilla marmorata ini ditemukan di habitat yang generalis, ditemukan di perairan tawar, payau, dan laut. Mereka menunjukkan 3 pola utama, hidup di air tawar secara berkelanjutan, di air payau secara berkelanjutan, atau berpindah tempat di antara lingkungan kedua ini. Lalu spesies yang terakhir ada Gymnothorax polyuranodon. Ditemukan di sungai dan muara air tawar di kawasan Indo-Pasifik. Mereka menunjukkan perilaku Catadromus, bergerak menuju dari bergerak ke hulu setelah menetap. Selanjutnya, Setelah membahas mengenai habitat dan contoh-contoh spesiesnya, saat ini kita akan membahas mengenai distribusi atau persebaran dari Anguilliform sendiri. Salah satu genusnya, yakni ikan sidat, itu biasanya tinggal di daerah tropis dan subtropis. Makanya terkadang ada yang disebut ikan sidat tropis dan ikan sidat subtropis sehingga menyebabkan persebarannya sangat amatlah luas. Nah, untuk daerah persebarannya sendiri ada di Laut Indonesia dengan family atau spesies Cochridae dan Muranidae. Untuk Samudra Atlantik Barat Daya, ada spesies Clopsis dentatus dan Gymnothorax madrensis. Di perairan air tawar secara umum, ada Anguilla sp. Di Pulau Madeira dan Porto Santo, Portugal, ada ordo Anguilla. Baik, selanjutnya daerah persebaran di Sirpus ada famili atau spesies Anguilla. Pulau Korsika, Prancis ada spesies Anguilla. Semenanjung Malaysia, Anguilla bicolor, Anguilla bengalensis, dan Anguilla marmorata. Dan yang terakhir, Pasifik Selatan ada Anguilla obscura, Anguilla marmorata, dan Anguilla megastoma. Ikan sidat merupakan salah satu ikan yang bernilai ekonomis penting di pasaran internasional, baik sebagai benih maupun yang telah dewasa. Ini ada gambar Anguilla. Lalu yang kedua ada gambar Anguilla japonica. Yang ketiga ada Anguilla marmorata. Dan yang terakhir ada Gymnax polyuranodon. Selanjutnya ada siklus hidup dari anguilla. Yang pertama, telur menetas di laut. Setelah itu, larva transparan berbentuk daun disebut Leptopahalus. Nah, selanjutnya larva bermigrasi ribuan kilometer ke perairan tawar. Selanjutnya tumbuh menjadi belut dewasa dan kemudian kembali ke laut untuk berpijah. Setelah itu, biasanya yang udah dewasa ini mati dan siklusnya itu terulang kembali. Baik, sekian penjelasan dari kami kelompok 3 mengenai ordo Anguilliformes. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat untuk ilmu kita ke depannya. Sekian dari kami kelompok 3, mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama kami menjelaskan materi ordo Anguilliform pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.